Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah pilih kita, Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, dari nikmat iman, sehat walafiat, panjang umur, sehingga nikmat-nikmat yang lain, dari kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tu'suha. Kalau kita mau menghitung-hitung, kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat yang paling besar adalah Allah ringankan langkah kaki kita untuk hadir di tempat di masjid ini. Berapa banyak orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, tapi ia tidak bisa hadir di masjid. Berapa banyak orang-orang yang lebih sehat daripada kita, tapi dia tidak bisa hadir di tempat masjid ini. Berapa banyak orang-orang yang mempunyai waktu lebih luang daripada kita, tapi dia tidak bisa hadir di tempat di masjid ini. Kenapa? Ini Allah berikan nikmat, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah pilih kita sebagai orang-orang yang beriman, kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurkum. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan tabi'in. Insyaallah kita yang hadir di sini semua, kita pasti berharap nantinya untuk mendapatkan syafaatul uzmah, pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan pada diri khatib sendiri dan umumnya pada jamaah yang hadir di sini semua, sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti imtithalul awamirillah, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu nawahi, dan kita sekuat tenaga untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin,
sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, kemudian Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis Palestina. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak Mi'raj oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian setelah Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril, Nabi Muhammad naik ke langit pertama. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dilanjutkan ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dilanjutkan lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian hingga ke langit ketujuh, bertemu dengan Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pos terakhir, tempat terakhir malaikat Jibril alaihissalam mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sampai Sidratul Muntaha. Itu batas akhir malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi melewati yang namanya mustawa. Di mustawa tersebut kemudian Nabi mengucapkan ra'a rajulun muqiban fi nuril ars. Nabi mengatakan, aku melihat bayangan, kadang terlihat kadang tidak, kadang tenggelam, kadang muncul. Nabi heran di sampai sini. Kenapa? Karena ada sosok bayangan, sosok tubuh yang berada di mustawa. Sementara malaikat Jibril saja hanya mengantarkan saya hanya sampai Sidratil Muntaha. Sosok tubuh, sosok bayangan apa ini? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man hadza?" Apalakul wahai malaikat Jibril, siapakah ini? Kemudian Jibril pun menjawab pertanyaan Nabi. "Wahai malaikat Jibril, hal malaika, apakah ini sosok tubuh malaikat?" Jibril menjawab, "La, bukan wahai Nabi, itu bukan malaikat. An-Nabiyun, apakah ini sosok seorang nabi?" Malaikat Jibril pun jawab, "La, bukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi pun bertanya kembali, "Paman ya Jibril, kalau begitu siapa sosok tubuh ini wahai malaikat Jibril?" Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, "Hadza rajulun fid dunya lisanuhu rasbun bi zikrillah." Ini adalah seorang sosok laki-laki yang ketika hidup di alam dunianya, ketika hidup di alam dunia ini, dia sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya, lidahnya tidak pernah kering, lisannya selalu basah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mengucapkan asma-asma Allah, zikrullah, ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bisa berupa bacaan subhanallah, zikir bisa berupa bacaan alhamdulillah, zikir bisa berupa ucapan la haula wala quwata illa billah, zikir bisa berupa ucapan astaghfirullahal azim, zikir juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam annahu, zikir yang paling utama adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah.
Karena kalimat la ilaha illallah ini sudah diungkapkan, sudah diucapkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tiada Tuhan melainkan Allah, lagi kaya Tuhan kita Allah, lagi miskin Tuhan kita Allah, lagi menjabat Tuhan kita Allah, jabatan lengser Tuhan kita Allah, lagi sakit Tuhan kita Allah, sehat pun Tuhan kita Allah, sekali Allah tetap Allah. Ini iman yang harus kita tanamkan dalam tubuh kita. Dalam keadaan apapun tetap kita mengucapkan zikir kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan jawabannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa qalbuhu mu'allaqul bil masajid, bahwa sosok tubuh itu selain dia lidahnya basah dengan kalimat la ilaha illallah zikir kepada Allah, yang kedua hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kalau hati terpaut dengan masjid, artinya apa? Artinya ia selalu ingat yang namanya salat. Salat berjamaah. Dia selalu ingat salat. Ketika ia mau berangkat, ia ingat salat. Dimanapun ia berada, dia ingat salat. Bahkan ketika ia mau berangkat kerja, ketika berangkat pagi hari, dia memikirkan yang ada di benaknya adalah ketika nanti saya johor salatnya di masjid mana. Ketika ia berangkat siang, dia memikirkan nanti salat asarnya di masjid mana. Ketika ia berangkat sore, ia memikirkan nanti salat maghribnya di masjid mana. Yang selalu diperhitungkan dalam perjalanannya adalah nanti salatnya di masjid mana. Ini yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Peristiwa yang namanya Isra wal Mi'raj yang kemarin baru saja kita peringati, itu adalah perintah salat yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perintah pergi haji, Allah menyampaikan wahyunya kepada malaikat Jibril yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ketika perintah zakat, Allah menyampaikan melalui malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perintah puasa pun melalui malaikat Jibril